Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai update ya dari klub Manchester United. Dan berita terakhir yang gue baca itu Mason Mount udah datang, tinggal cek fisik dan lain-lain. Harusnya sih nggak lama lagi udah official gitu. Atau mungkin pas video ini rilis udah resmi juga gitu dengan nomor punggungnya. Ini juga buat gue sendiri sih, menurut gue ya, ini pembelian yang dibilang nggak penting tapi penting gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan posisi yang urgent banget sih kalau buat gue ya. Tapi dengan harga sekitar 50 juta ya menurut gue ini pembelian yang bagus gitu. Dia masih muda, belum peak juga, dan seingat gue juga dia tuh punya kemampuan untuk shooting dari luar kotak penalti ya. Dan kalau ngomongin posisi ya gue sih masih ingat dengan video sebelumnya di mana menurut gue ini bisa main dengan satu DM gitu, Casemiro di DM, depannya tuh ada Bruno dengan Mason Mount gitu. Atau bisa juga ini agak sedikit beda ya, itu main dengan dua DM, Casemiro dengan Lisandro gitu, dengan Bruno di depannya, Mason Mount jadi cadangan gitu. Itu menurut gue bisa juga sih kayak gitu. Atau variasi lainnya gitu. Intinya sih menurut gue Lisandro ini bisa main sebagai defensive midfield ya. Baru di belakangnya tuh ada Lindelof sama Varane gitu. Akan banyak variasi sih harusnya gitu. Terus rumor berikutnya itu ada di sisi kiper ya dengan Bailo. Ini yang menurut gue sendiri sih gue agak kaget sih dengan nama ini gitu karena jujur aja gue belum pernah dengar dia. Dan begitu gue cek di FIFA 23 karena gue main game itu, dari sisi statistiknya atau statnya sih ya buat gue ini kurang banget gitu, lebih ke jomplang ya kalau ngebandingin dengan De Gea gitu, walaupun jauh banget bedanya. Ya buat gue sendiri sih gue ngeliat kiper si Bailo ini lebih ke kelasnya ya untuk kiper pelapis gitu, bukan kiper utama gitu. Gue lebih mending untuk nahan Dean Henderson gitu, dijadiin kiper utama ya untuk United sambil nunggu status pembelian klub ini sih gitu, yang gue sendiri nggak tahu ini sampai kapan. Feeling gue sih ini akan kayaknya sih akan akhir tahun gitu, mungkin sekitar Oktober mungkin baru selesai semuanya, atau bisa juga ya perpanjang kontrak De Gea gitu, paling nggak 1 tahun kasih gaji yang dia mau, karena ini juga pemain yang udah oke ya, basically udah tau lah gimana MU ya, dia juga pemain dari eranya Ferguson juga gitu. Atau ya bisa juga ya beli Onana gitu, tapi masalahnya kan sekarang ada di sisi dana gitu. Intinya sih ya untuk sekarang ini ya, untuk situasi sekarang ini ya, tunggu dari penjualan klub MU-nya gitu. Soalnya nggak bisa banyak bergerak juga gitu dari sisi transfer. Sementara tuh kalau ngelihat klub-klub lain tuh udah pada cepet ya, yang menurut gue ngeri sih di sisi Arsenal gitu. Apalagi kalau dia berhasil dapetin Declan Rice gitu. Itu menurut gue jadi jadi tim yang bakal lebih solid gitu daripada musim sebelumnya. Terus Liverpool juga udah beli 2 pemain. Kalau City ya udah nggak usah ditanya sih. Selama masih ada Pep ya agak susah gitu untuk dikejar gitu. Intinya sih ya semua ada di Glazer gitu. Seberapa maunya mereka ngejual gitu. Dan kalau ya terus begini ya jujur aja agak susah. Gue lebih kesian si Ten Hag-nya sih. Belum lagi masalah striker ya gitu. Dan ya mungkin aja gitu Martial jadi starter untuk musim depan kalau kondisinya seperti ini. Dan dia juga cukup sering cedera ya gitu. Kalaupun dia cedera juga ya yang nggak tahu lagi sih bakal kayak gimana gitu. Soalnya stoknya juga sedikit sih untuk pemain depannya United. Atau
sekalian aja gitu McTominay ditaruh di depan. Ditambah MU main di Champion juga gitu. Rabu main, terus akhir atau di weekend juga main gitu. Dan ya mungkin targetnya 4 besar sih. Dan itu juga lebih ke posisi 4 ya kalau feeling gue. Kalau dari sisi Liga Champion, gue sih masih berharap bisa lolos grup. Itu aja sih kalau dari sisi gue nya ya, gitu. Lebih ke realistis gitu. Terus kalau ngomongin gaji pemain, ini kan sempat jadi topik yang eh, cukup besar juga ini waktu awal-awal, mungkin sekitar pertengahan musim dengan Ten Hag, kalau ada isu bahwa nanti akan ada salary cap gitu mentok di 200.000 ya kalau nggak salah. Dan buat gue sendiri ya emang gaji pemain MU kan memang besar gitu, dan perlu ada penyesuaian kalau dibandingkan dengan klub-klub top lainnya gitu. Tapi kalau untuk pemain penting kayak Rashford, Bruno gitu atau bahkan De Gea, gue rasa sih wajar sih digaji lebih tinggi gitu. Beda contohnya gitu kayak Martial gitu. Gajinya tinggi, kontribusinya tapi nggak seimbang. Belum lagi ya nanti akan ada pemain juga, pemain lain yang iri dengan masalah gaji gitu. Misalkan kayak lu digaji mahal tapi di lapangan ya lu nggak perform gitu. Itu kan bisa menimbulkan konflik juga. Mungkin itu sih yang gue lihat ya dari sisi masalah gaji. Tapi di sisi lain dengan adanya salary cap ini ya, ini juga akan menjadi salah satu faktor ya untuk menarik pemain-pemain top lainnya gitu. Anggaplah contoh kayak Harry Kane gitu misalkan. Gue juga nggak yakin dia mau pindah ke MU dengan gaji segitu gitu. Ya menurut gue secara realistis ya mending ke klub lain aja gitu. Contohnya kayak Real Madrid gitu. Dimana Madrid juga sekarang lagi butuh striker. Jadi itu aja sih opini gue untuk kali ini, dan gue sendiri cukup penasaran gitu nantinya akan seperti apa gitu, karena ini sebenarnya kasus yang menarik sih dari sisi penjualan klub MU itu sendiri ya. Dan kalau ngomongin klub lainnya, gue sendiri lebih lebih takut gitu dengan progresnya Arsenal gitu, karena musim kemarin tuh bisa dibilang sangat sangat beda banget gitu, atau progresnya tuh kelihatan banget ya, terutama dari sisi permainannya. Dan ya semoga musim depan juga bakal seru gitu, bakal lebih kompetitif juga. Jadi itu aja. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.